Gue dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilal dari kelas 9B akan apa, membawakan apa namanya itu? Kami ingin bikin tugas Ikom dengan dengan bentuk podcast, dan temanya itu adalah Pertumbuhan remaja. Pak. Pertumbuhan remaja tidak jauh dari yang namanya cinta. Betul. Ketika masa-masa remaja ada rasanya perasaan menyukai lawan jenis atau yang bisa dinamakan syahwat atau nafsu kepada perempuan bagi laki-laki, hawa nafsu kepada laki-laki bagi perempuan. Itu kan cinta itu gak salah ya. Cinta itu gak salah, yang salah itu perbuatan negatif yang mengatasnamakan cinta. Kalau menurut saya, pacaran ada yang positif, ada yang negatif. Menurut saya, menurut lu Pak? Menurut gua sama, tapi kita ambil sisi positifnya. Iya. Sisi positif pacaran apa? Pertama, bisa membuat semangat dalam menjalani hari-hari. Misalnya apa? Yang tadinya malas sekolah, keinget adanya Penyemangat di sekolah. Iya, semangat. Dan ketika itu kita malah sering belajar. Dan walaupun caranya salah, tapi tujuannya baik. Ini kan ada pro ada kontra, jadi pendapat masing-masing aja. Dan kalau di suatu hubungan pasti ada pertengkaran. Salahnya sekarang pertengkaran memakai tangan. Ya orang pacaran belum gitu. Emang suami istri gitu. Tapi kadang kita pacaran itu salah nggak sih? Ada salahnya. Soalnya yang namanya manusia semakin dijaga semakin rusak. Hawa nafsu kita semakin berkembang. Penasaran, namanya juga remaja Pak. Remaja, masa remaja itu anak-anak muda lah. Pasti dikaitkan dengan rasa penasaran. Nah, ketika kita penasaran inilah kita mencoba sesuatu hal, baik itu buruk ataupun baik itu benar ataupun tidak. Menurut lu pacaran yang baik itu yang kayak gimana, dan pacaran yang nggak baik itu contohnya kayak gimana? Mungkin lu bisa menjelaskan. Sebenarnya pacaran nggak ada yang baik, tapi yang kelihatannya baik gitu, yang bisa menjaga perempuannya. Gimana bisa menjaga perempuan? Sekarang kan pegangan tangan bilang kayak udah biasa. Kalau kan udah biasa lah dia mau pacaran baik itu menurut saya Pak. Menurut saya, bukan ke Bapak doang nih, ke semuanya yang nonton. Pacarannya baik itu ketika komunikasinya baik dan cara perilaku terhadap pasangannya itu baik, itu pacaran yang baik gitu. Yang namanya hawa nafsu pasti membawa hawa nafsu. Dan kalau pacaran yang buruk kayak gimana? Pacaran yang buruk, hubungan yang udah toksik. Tahu kan Pak? Tahu kan hubungan toksik itu kayak gimana? Nah, udah mulai pasar satu sama lain. Dan ketika itulah mulainya pertengkaran. Kan pacaran itu nggak jauh dari masuk silaturahmi. Ya. Kalau pertengkaran dalam hubungan atau ada pacaran itu namanya memutuskan apa? Silaturahmi. Iya, silaturahmi jadi putus karena bertengkar. Nah, itu yang salah di situ. Gini dah, misalkan kalau emang pengen langsung, kalau
Misalkan kalau emang pengen langgeng nih, kayak ah pengen langgeng lah pacaran sampai emang takdirnya sampai nikah, ya itu tadi, komunikasi baik bukan baik, komunikasi baik bukan berarti ngobrol terus, bukan berarti teleponan terus, bukan berarti chatan terus. Ketika komunikasi baik itu kayak gini, kayak misalkan cewek kita ingin dimanja, kita ngerti, tapi ketika cewek kita manjanya berlebihan, kita harus tegas. Tegasnya dalam bahasa-bahasa yang baik, atau kurang lebih kita mendidik wanita kita itu ke jalan yang lebih baik gitu. Kurang lebihnya kita menjadi yang mengajarkan. Kalau udah komunikasi baik tapi masih apa, masih kayak sering berantem, ya kalau komunikasi baik mah walaupun berantem segimana berantem pun masih ada jalan keluarnya, soalnya komunikasinya baik. Kayak kemana-mana harus ngasih kabar, ya boleh. Ngasih kabar itu ya prioritas mata menurut saya. Prioritas mata kayak aku pengen kesini 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 sama ini sama ini, itu kan udah prioritas mata. Yang salahnya kita itu ketika gimana ya, ketika kita bilangnya ke tempat ini, misalkan saya bilangnya saya pengen Citra, ataunya ketemu cewek kita di 82 misalkan. Misalkan itu salahnya di situ. Jujur itu penting dalam hubungan, yang paling penting jujur. Ketika kita sekali berbohong, inginnya pengen berbohong terus. Kalau emang ada sebab kita berbohong karena apa, ya harus kita bisa jelaskan, secepatnya kita jelaskan, kita jelasin. Tapi mau gimana juga, pacarnya itu gak baik, mau gimana juga, ya emang sih sisi negatif pacaran ya itu bikin malu. Kalau kita terbawa hawa nafsu gimana ya, terus kenapa lagi. Gini Bio, menurut lu nih pacaran itu bagusan lebih baik mana nih? Lebih baik secara kayak offline gitu kita di sini, apa dengan yang jauh lah bahasanya itu LDR gitu, lebih baik yang mana kata lu? Menurut lu? Kalau menurut gua, kalau soal pacaran lebih baik yang offline. Kenapa yang offline? Karena kita tahu kayak dia ngapain aja hari-harinya, dia juga sering ketemu kita main sama siapa aja. Sedangkan kalau pacaran yang jauh atau LDR itu, yaitu dia kayak misalkan dia jalan sama siapa kita nggak tahu pasti, dan ketika kita nggak percaya ke dia, kita susah, nggak ada bukti juga gitu. Dan kalau misalkan nggak yakin sama yang LDR, kamu cinta gak yakin, tapi kamu bilang kamu cinta tapi kamu gak yakin kalau kita jarak jauh gitu. Ada kayak bahasa Arabnya tuh Hadisnya gimana itu? bukan hadis, lebih baik ke mahfujat. Oh, ya. Mahfujatnya itu izalam yazidu kalduhuban fantalam nuhit hafal. Jika jarak yang jauh tidak menambah rasa cintamu, berarti memang kamu belum cinta. Karena cinta itu hubbul adabqa fi qulbi anta manuhib. Cinta itu tatkala kita berada di hati orang yang kita cinta, bukan selalu di dekat orang yang kita cinta. Gitu. Jadi jarak itu enggak nentuin kayak cinta kita sedikit gara-gara jarak yang jauh. Apa, harusnya kita lebih cinta kepada jarak yang lebih jauh.
Kenapa? Kita menjaga perasaannya dan kita juga tidak mau disakiti oleh yang jarak jauh itu gitu. Oke Pak, mungkin sampai sini saja, tidak panjang-panjang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ampura Pak, nuhun.